Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang masalah akikah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan masalah akikah kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnat mencukur rambut anak-anak sesudah menyembelih akikah. Sunnat mencukur rambut anak-anak sesudah menyembelih akikah. Dan sunnat menyedekahkan nilai emas seberat rambut yang dipotong tadi. Dan sunnat menyedekahkan nilai emas seberat rambut yang dipotong tadi. Jadi setelah diakikahkan kan lalu dipotong rambutnya, dicukur habis ya kita. Kalau yang waktu tasmiyah itu hanya simbolis saja ya kah? Simbolis. Jadi sudah selesai itu lalu rambut anak-anak itu tadi dihabiskan, digundul ya kita. Nah lalu ditimbang, rambutnya itu ditimbang dengan emas. Tapi jangan basah, kan rambutnya basah barat benar. Yang kering ya ditimbang dengan emas, lalu seapa baratnya rambut tadi, lalu emas tadi itu dijual, nilainya disedekahkan kepada fakir miskin, kaum fakir miskin dengan kaum. Nah itu caranya lah. Nah jadi setelah dicukur kan akikah tadi 7 hari misalnya, atau 14 hari atau 21 hari menyembelih kambing. Nah lalu acara tasmiyah, pemberian nama, dan situ secara simbolis ya kan, sedikit simbolis saja. Nah jadi kena setelah itu hanya rambut kanan-kanan itu digundul, digundul habis, lalu ditimbang dengan emas seapa baratnya. Nah jadi emasnya itu nanti dijual, duitnya nilainya disedekahkan. Nah gitu caranya. Yang sunatnya lah
yang sunatnya. Ada emasnya juga bang lah, enggak ada bang. Dan kalau tidak diperoleh emas maka ditimbang dengan perak. Nah, kalau ada emas perak barang ya kah? Nang ada nilainya juga ya kah? Jangan logam tembaga misalnya kadang-kadang ada payung itu. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Fatimah menimbang rambut Husain dengan perak dan menyedekahkan nilainya, ya kah? Nilainya duitnya berapa tadi, ya kah? Karena Fatimah hanya memiliki perak. Maksudnya di sini amun kadada emas, perak, ya kah? Artinya ada baturun lah sedikit nilainya. Bahasa apa? Ada harga perak tuh, ya kah? Amun rambut tadi misalnya sampai segram apalagi lebih, ya kah? Nah, berapa tuh nilainya? 99 perak jutaan, ya kah? Nah, amun perak berapa ada ki? Murah aja, ya kan? Kemudian Rasulullah memerintahkan memberikan tulang kaki akikah, ya, memberikan tulang kaki akikah dan kias perak dengan emas lebih utama. Nah, jadi setelah dia akikahkan, ya kah? Jadi Nabi memerintahkan juga memberikan tulang akikah tadi. Tulang-tulangnya lawan siapa memberikan? Pahanya itu lawan bidannya. Bidan anak-anak itu. Dan dikiaskan perak tadi dengan emas itu lebih utama. Artinya mun kawa emas lebih bagus, ya kah? Daripada perak. Dan juga perempuan dikiaskan dengan lelaki. Sunnat mencicipkan kurma kering ke mulut anak-anak. Waktu tasmiyah nih, ya kah? Sunnat mencicipkan kurma kering ke mulut anak-anak. Kalau tidak ada, boleh dengan kurma yang basah. Nah, jadi kurma kering dulu, tapi dimamahkan, ya kalau dikunyah-kunyah dulu, dianuhkan, dirasakan dipalitakan aja kita ke mulut anak-anak yang baru lahir itu. Dan kalau tidak ada, dapat, ya kan, kurma kering untuk kadada, kurma basah kadada juga. Dengan sesuatu yang manis, barangnya gula habang kah, ya kah, madu kah, salah yang manis lah, yang manis saja lah, jangan yang masin. Ada dengan uyah kalau segala macam itu tinggal masin panderannya. Yang manis-manis aja lah. Nah, supaya apa? Panderan manis, ya Allah. Jadi dengan sesuatu yang manis tadi. Kurma dimamahkan dan digosokkan di langit-langit mulut anak-anak. Jadi di langit-langitnya, ya kah, langit-langit bagian atas digosokkan nang kurma tadi. Ya, nah, agar sesuatu yang dicicipkan dapat masuk ke dalam perutnya. Agar sesuatu yang dicicipkan dapat masuk ke dalam perutnya. Dan hendaklah orang-orang yang mencicipkan itu adalah orang yang
dikenal baik. Dikenal baik agar anak memperoleh barokah dengan air liurnya yang bercampur dengan sesuatu yang dicicipkan tadi. Jadi maksudnya air anpa kurma tadi itu dimamamahkan dulu ya kah? Dimamamahkan, kemudian disapuakan ke langit-langit anak-anak yang baru lahir tadi. Makruh mengusap darah akikah ke kepala anak-anak. Makruh mengusap darah akikah ke kepala anak-anak. Karena perbuatan yang seperti itu termasuk perbuatan jahiliyah. Rigat kayak kepalanya. Namun perbuatan itu tidak juga dapat dikatakan haram karena ada beberapa buah hadis dhaif yang menyuruh memperbuatnya. Karena itu sebagian mujtahid berkata yang seperti itu sunnat saja. Kemudian lagi sunat mengusap wangi-wangian ke kepala anak-anak sesudah menyembelih akikah. Wangi-wangian ya minyak harum. Apalagi kita apa ngarannya itu nang tampung tawar kah? Nang dicampuri wangi-wangian ya kah? Nah. Dan sunat diazankan di telinga anak-anak yang sebelah kanan dan iqamat pada telinga sebelah kiri ketika dilahirkan. Karena hadis menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan azan ketika Hasan dilahirkan. Hikmahnya bahwa setan mengganggu anak-anak ketika itu, maka disunatkan azan dan iqamat agar setan lari karena mendengar azan dan iqamat tadi. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, barang siapa yang dianugerahkan anak hendaklah diazankan pada telinganya yang sebelah kanan dan diiqamatkan di telinganya sebelah kiri. Niscaya tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Yang dimaksudkan dengan Ummu Sibyan ialah jin perempuan yang selalu mengganggu anak-anak. Nah, jadi orang yang diazankan itu ya kah diiqamatkan, insyaallah ujar tidak akan diganggu jin yang bernama Ummu Sibyan. Sebagian ulama mengatakan Ummu Sibyan itu penyakit yang menyerang anak-anak pada masa kecil. Ada juga yang berpendapat. Dan sunat dibacakan pada telinganya yang sebelah kanan ayat yang berbunyi wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sunat dibacakan pada telinganya yang sebelah kanan ayat yang berbunyi wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ayat yang darjen di tasmiyah itu Bang. Innallaha astafa ya kah? Nah, itu. Artinya dan aku melindunginya anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Surat Ali Imran ayat 36. Sunat membaca surat Ikhlas di telinga anak-anak. Sunat membaca surah Al-Ikhlas di telinga anak-anak agar yang pertama kali didengarnya dikala lahir adalah
kalimatut tauhid. Dibacakan surat Al-Ikhlas ya, sunat. Sunat memberi nama pada hari yang ketujuh atau pada hari kelahirannya kalau tidak ingin mengadakan akikah. Sunat memberi nama pada hari yang ketujuh atau pada hari kelahirannya kalau tidak ingin mengadakan akikah pada hari ketujuh. Artinya misalnya ingin hendak berakikah, langsung dinamai pada hari yang ketujuh. Kalau misalnya kalau kada kau berakikah setelah lahir itu langsung diberi namanya, dingarani. Sekalipun anak itu meninggal sebelum mencapai usia 7 hari, sunat juga dinamai tadi ya, diberikan nama. Namun sunat menamakan anak yang keguguran tadi dari kandungan ibunya kalau sudah ditiupkan sari ruh padanya. Artinya ada pengarangnya tuh, ada sempat hidup ya, ada sempat hidup. Artinya sudah hidup tuh pang di dalam parut ya. Lalu misalnya keguguran, dinamai ya anak itu tadi agar ada bisian nama. Mbah kada bernama ngena ngalih kalau siapa panggilannya? Si utuh, si alo. Kada dengarannya. Kada minando. Siapa anak siapanya ya anaknya anak. Belum anak pian siapa ngaran nikah kada tahu ya. Sayangnya kan siapa anak apa? Manamai. Jadi sunat dinamai walaupun anak itu tadi meninggal dunia walaupun belum sampai 7 hari. Dan kalau tidak diketahui apakah lelaki atau perempuan, hendaklah diberi nama dengan nama yang pantas bagi lelaki atau perempuan, seperti Hindun atau Talhah. Ya, seperti Hindun atau Talhah. Artinya nang keguguran tadi misalnya kada tahu lelaki atau perempuan kah? Kada tahu kerja jenisnya kada ada ya kah? Dinamai yang pantas. Sunat memberi nama kepada anak dengan nama yang baik karena Nabi bersabda, ujar Nabi, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Artinya sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama orang tua kamu. Karena itu baikilah nama kamu. Ya kah, jangan sembarangan mula nama. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dari Abi Darda. Nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya kah, ini yang mana terbaik. Yang lebih baik lagi nama Haris dan Humam. Haris dan Humam. Ya, Haris dan Humam. Tidak makruh menamakan anak dengan nama Nabi seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi ujar guru, kalau ada di rumah itu ada nama Muhammad atau Ahmad, ya kah? Insya Allah di dalam rumah itu berkah rumahnya. Diberikan Allah berkah, ya kah? Asal ada nama Ahmad atau Muhammad.
Jangan koler mengarani ya kah Muhammad anu jar katuhaan tuha aja ya kah padahal bagus. Jadi tidak makruh menamakan anak tadi dengan nama nabi seperti Nabi Adam mengarana ya kah, atau Nuh, atau Ibrahim, atau Musa, atau Isa, ya dan Muhammad. Karena diterangkan dalam hadis memberi nama anak dengan nama Muhammad itu mempunyai beberapa kelebihan. Ibnu Abbas berkata, "Idza kana yaumul qiyamati akhrajallahu ta'ala ahlat tauhid minan nar wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala man ismu Muhammad falyadkhulul jannah karamatan lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Artinya apabila tiba hari kiamat, Allah mengeluarkan ahlu tauhid dari dalam neraka, dan orang yang pertama dikeluarkan adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Ya kah? Misalnya masuk neraka juga karena dikeluarkan yang paling berdahulu nama Nabi. Apabila tiba di hari kiamat nanti, menyeru orang yang menyeru, siapa yang namanya Muhammad, maka masuklah ke dalam surga untuk menghormati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dong ya kalau di hari kiamat nanti, ayo siapa yang namanya Muhammad? Ya kah? Ayo berdahulu masuk surga. Nah, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tidak makruh menamakan anak dengan nama malaikat. Ya kah? Kada makruh. Seperti misalnya Jibril. Kada makruh ya kah? Nah, Jibril misalnya. Namun makruh menamakan anak dengan nama yang jelek seperti Harb, Marwah, Syihab, Jimar, Setan, ya kan, dan Kabir. Itu makruh. Jadi terserah aja, misalnya nama anak tuh anak malaikat terserah, Jibril kah, Mikail kah, Israfil, Israel, terserah, kada apa-apa, kada makruh. Dan juga makruh memberi nama dengan nama diambil dari arti yang jelek. Ya, arti yang jelek, nama seperti nama Aplah, Yasar, Rabah, Nabi, Napi, Barakah, Najih. Ya, itu kada apa makruh juga. Salamah dan mubarak dibolehkan, ya kan? Salamah dan mubarak dibolehkan. Tapi kalau yang tadi ya kan, Alpah, Aplah, Yasar, Rabah, Nabi, Napi, Barakah, Najih itu makruh. Sunnat mengubah semua nama yang jelek di atas dan nama yang sangat dimakruhkan, ya kan? Kalau apa guru sekumpul itu sidin kalau bisa kalau ketemu orang ngaran kodaan langsung sidin ubah, ya kan? Soalnya paguruan ulun pun ada di situ, ya kan? Yang asal ngaran sidin tuh Rasmi, ngarannya guru Rasmi Abdurrahim nirubah sidin. Ada juga guru Khairon, asalnya nama sidin tuh Kasran, guru Kasran.
Kasran itu artinya pecah, kada baik ngarannya pecah, ngaran anunya artinya tuh nah. Kasran itu kan pecah artinya. Di guru jadi dia sunnatin guru khairon. Pokoknya situs bila ada ngaran kami langsung sering ganti itu abah guru itu. Kasran kebaikannya juga ya kah? Nah. Banyak guru-guru ulun diubah sih. Namun sudah bagus kan ubah lagi, Bang. Sudah bagus nang diubah ya kah? Nah. Sadang aja kira lah. Nah kemudian kita akan lanjutkan nanti ya kah, itu makruh memberi nama dengan nama yang mengandung kedustaan ya. Barangkali sampai sini dulu yang dapat Nurna sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia atau hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.